Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Bedah Lapak. Ya kawan-kawan sekalian, kali ini saya tidak berbicara jauh tentang bisnis karena pembahasan mengenai bisnis sudah dibahas oleh guru-guru saya sekalian, guru-guru kita sekalian. Ya dalam hal ini saya coba bahas mengenai perspektif yang berbeda, yaitu mengenai wakaf, kawan-kawan. Ya, ketika kita bicara bisnis, ya, baik itu bisnis kecil, menengah ataupun bisnis yang besar, sebetulnya tujuan kita berbisnis itu apa sih teman-teman? Tujuan kita itu apa? Ya, banyak masyarakat muslim di Indonesia maupun di luar negeri, ya, sekalipun gitu ya, masyarakat muslim atau yang utamanya adalah muslim, itu punya bisnis, orang kaya-kaya dan sebagainya, ya, tapi masih sedikit yang paham mengenai wakaf itu sendiri. Karena tujuan mereka belum clear, masih menghimpun kekayaan di dunia, ya, untuk rumah mewah ataupun beli mobil mewah ataupun sebagainya, ya kawan-kawan sekalian. Padahal dalam konsep harta yang sesungguhnya itu adalah bukan harta yang kita himpun, bukan harta yang kita timbun, bukan harta yang kita miliki secara rekening yang kita bisa nikmati di dunia, tapi harta yang sesungguhnya adalah harta yang kita sedekahkan di jalan Allah, yaitu wakaf. Dalam hadis ada 3 amalan yang terus mengalir pahalanya walaupun manusia sudah meninggal dunia, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak-anak yang soleh. Para ulama sepakat bahwa yang dimaksud sedekah jariah adalah wakaf. Ya, wakaf. Kenapa wakaf? Karena dalam wakaf itu pahalanya terus mengalir, ya, walaupun manusianya sudah meninggal dunia. Kenapa begitu? Baik kawan-kawan, saya contohkan. Ya, ketika misalnya ada pembangunan suatu pesantren misalnya, kawan-kawan sekalian, ya, kita berwakaf untuk terlibat dalam pembangunan pondok pesantren itu berapapun besarnya, ya. Ketika pondok pesantren itu jadi, santri-santrinya sudah ada, santri-santrinya mendawamkan Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, setiap huruf yang dibaca oleh santri itu jadi pahala jariah, teman-teman. Walaupun kita sudah tidak ada di dunia, teman-teman, tapi selama pondok pesantren itu terbangun, selama santri-santri itu masih membaca Al-Quran, selama itulah pahala jariah yang terus mengalir di dalam kehidupan kita di akhirat kelak, teman-teman sekalian. Maka disitulah yang dimaksud sedekah jariah. Kemudian kita dapat hal yang kedua, yaitu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang didapatkan oleh santri-santri, teman-teman, ya, itu bermanfaat ketika diajarkan lagi kepada murid-muridnya, kepada santri-santri lain. Kemudian doa anak-anak soleh. Jadi ketika kita berwakaf, kita sebetulnya dapat 3-tiganya, teman-teman. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak-anak yang soleh. Teman-teman bayangkan betapa besar manfaat wakaf. Bukan hanya itu, teman-teman. Wakaf juga bisa mengentaskan kemiskinan. Ya, seperti yang dicontohkan, teman-teman tahu kisah wakaf yang terkenal, wakaf kebun kurmanya Umar dan sumur Utsman, di mana saat ini di Bank Ar-Razi Bank itu masih ada rekening atas nama Utsman bin Affan, kawan-kawan sekalian. Ya, artinya apa? Mungkin dulu Utsman sahabat, wakafnya cuma sumur dulu, ya, tapi sampai sekarang masih ada, teman-teman, rekeningnya tidak terputus. Itu contoh nyata bahwa memang wakaf itu terus kekal, ya, manfaatnya, ya, dan bisa dirasakan oleh masyarakat sampai kapan, teman-teman. Ya, teman-teman, so saya menghimbau, ya, jangan lupa berwakaf. Sekecil apapun yang kita berikan, ya, itu adalah wakaf. Namun wakaf yang sesungguhnya adalah harta terbaik. Jadi dalil tentang wakaf dalam surat Ali Imran ayat 92, tidak akan sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kita berwakaf, teman-teman. Sebelum kita berwakaf. Jadi kita sholat, kita zakat, sebelum kita berwakaf, kita tidak akan sampai kepada kebajikan yang sempurna. Para ulama sudah sepakat. So kawan-kawan sekalian, jangan lupa berwakaf, karena wakaf manfaatnya mengalir sampai kita nanti di akhirat, kekal abadi di dalamnya. Ya, banyak manusia sibuk, ya, sibuk perkara rizki, yang
notabene adalah uang ya. Banyak orang-orang sibuk mencari uang, mencari rezeki, padahal rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Tapi mereka lupa ya, bahwa ada yang belum dijamin, yaitu akhirat, kawan-kawan sekalian. Jadi teman-teman, dengan kita berwakaf, sejatinya kita sudah menginvestasikan akhirat kita, kita sudah setidaknya bangun rumah kita di akhirat kelak. So teman-teman jangan lupa berwakaf. Sekian dari saya Marudo Limatondang, CEO Wakaf Peradaban. Ya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Bedalapak memang keren.